Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Pada nibu kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini malam yang ke-8 balik. Ya Pak. Ya Bu, mana pembalih Bu? Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat. Betapa banyak Bapak dan Ibu orang yang merindukan nikmat sehat. Betapa banyak Bapak dan Ibu orang yang pengen berjamaah bersama kita, tetapi karena tidak diberikan nikmat sehat oleh Allah, dan juga sampai mereka bersama kita. Banyak orang yang sehat tapi tidak diberikan nikmat iman oleh Allah Bapak dan Ibu, tidak juga mereka hadir bersama kita. Tetapi alhamdulillah banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Allah cukupkan nikmat kita hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini Bapak Ibu sampai akhir Ramadan nikmat ini bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesuai yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, pembahasan kita malam hari ini tentang orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Pada ibu yang berbahagia, puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi kita pada ibu. Bahkan ayat yang dipakai yang sering mungkin Bapak Ibu dengar, Quran suratul Baqarah itu, Allah pakai bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Ya Pak. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak Allah gunakan Bapak Ibu bahasa qad aflahal mu'minun. Bukan mukminun yang Allah pakai, tetapi amanu. Kenapa kok amanu yang dipakai oleh Allah Bapak Ibu untuk mewajibkan puasa Ramadan? Kenapa tidak mukminu? Kalaulah Allah pakai bahasa ya ayyuhal mu'minun, maka orang yang wajib puasa itu Bapak Ibu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang wajib puasa hanya orang yang khusyuk salatnya Bapak Ibu. Yang wajib puasa orang-orang yang tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan lagha. Yang wajib puasa orang-orang yang tidak menjaga, orang-orang yang menjaga auratnya. Kalau dia sudah mampu menjaga auratnya, baru dia wajib puasa. Kalau dia sudah tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, baru dia wajib puasa. Kalau dia sudah khusyuk dalam solatnya, maka dia baru wajib puasa. Tetapi Allah pakai bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maknanya di sini Bapak dan Ibu, selagi dia mengimani Allah sebagai Tuhannya Bapak Ibu, selagi dia mengakui bahawa Nabi Allah Muhammad itu adalah Rasulnya, ya Pak, bekulnya melaksanakan solat alum lai, ya Bu, bekulnya baca Al-Quran alum bisa lai. Maka dia ketika dia mengatakan Tuhannya adalah Allah, Rasulullah adalah nabinya, Al-Quran adalah kitab dan pedoman hidupnya, maka dia wajib melaksanakan puasa. Ya Bu. Maka merugilah orang-orang Bapak Ibu yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum ibadah bagi dia. Dalam sejarah itu Pak, orang-orang yang tidak melaksanakan puasa itu Bapak dan Ibu, sengaja dia meninggalkan puasa Ramadan
padahal dia sanggup melakukan itu Bapak dan Ibu, itu tidak bisa diqadha, tidak bisa diganti Pak. Besok selesai kamu qadha puasa aku besok, ini bisa. Orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tidak bisa diqadha Pak. Kalau ada anak bujang awak Bapak Ibu, dia tidak ada sebenarnya rukhsah atau keringanan untuk dia meninggalkan puasa Ramadan, tetapi dia malas melakukan puasa, ada sih alasannya, maka tidak bisa nanti kita ke umurnya 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun diqadha puasanya yang tinggal selama ini, maka itu tidak bisa diqadha, tidak bisa diganti. Dan orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan Bapak Ibu, ancaman bagi dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi Bapak dan Ibu, diajak oleh seseorang pergi ke bukit, maka terdengarlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang berteriak-teriak. Dicalik suara itu semakin lama semakin dakik. Ternyata ada orang yang diazab Bapak dan Ibu, orang yang diazab oleh Allah. Ditunggangan kepalanya ke bawah, ditarik lehernya sama besi yang sangat tajam, dikait lehernya jangkit katik, maka ternganga mulutnya, bercucuran darah keluar dari mulutnya tadi. Maka itulah ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Taluk di bawah tu. Makanya diingatkan anak-anak kita Bapak dan Ibu, jagonnya kalau alasannya tidak sahur, bangunkan dia kalau alasannya tidak sahur Pak, bangunkan dia. Walaupun hari ini kita susah payah membangunkan dia untuk melaksanakan puasa Ramadan Bapak dan Ibu, supaya nanti di akhirat kelak dia tidak dapat azab dari Allah, dan dikaya oleh Allah Bapak dan Ibu, disangkut oleh besi yang sangat tajam, dikiak katik, bercucuran darah keluar dari mulutnya. Pada Ibu yang berbahagia, jadi kira-kira Pak, orang yang tidak wajib puasa itu berapa kira-kira Pak? Kalau ada yang bertanya, boleh tidak kamu meninggalkan puasa Ramadan Ustaz? Boleh, tapi ada syaratnya. Yang pertama, belum balik. Ibu, kalau belum balik lagi, maka boleh meninggalkan puasa Ramadan. Tapi kalau sudah balik, bagi anak-anak remaja kita Bapak Ibu, dan nampak jakun-jakunnya contohnya, dan nampak kumisnya contohnya, dan mimpi basah dia, anak gadis kita yang sudah haid dia. Jadi kalau ditanya kenapa kena puasa kini lagi dapat jenya, kalau lagi dapat dia Bu, berarti dia wajib, berarti dia boleh tidak melakukan puasa Ramadan. Tapi kalau dia sudah haid, kalau sudah haid dia Bapak Ibu, berarti dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dia anak kecil pada ini boleh meninggalkan puasa Ramadan, boleh. Kemudian dia sudah tahu membedakan, sudah mukallaf dia, membedakannya hak dengan yang batil. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, tidak dalam keadaan berhadas besar, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Ibu, kalau nifasnya, kalau haidnya 6 hari masih haid, 7 hari masih haid, sampai mungkin 14 hari masih haid. Ada yang sampai 4 hari haid Bu, jarang ya Bu ya. Sampai ke 15 hari dia masih haid Bapak dan Ibu, berarti darah istihadah. Aku dia wajib mengkonsulkan kepada dokter lagi, berarti ada penyakit. Kemudian Bapak dan Ibu, dia tidak gila. Kalau orang gila Pak, berarti dia boleh tidak melakukan puasa Ramadan. Dia tidak gila. Kemudian mampu Bapak dan Ibu, mampu melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau ada di antara ini bagi kita Bapak dan Ibu, boleh kita tidak meninggalkan puasa, boleh kita meninggalkan puasa Ramadan. Gila, anak kete, ya Bu, lagi haid, tidak mampu lakukan, maka boleh. Kalau tidak ada ini pada diri kita Bapak dan Ibu, berarti kita wajib melakukan puasa Ramadan. Termasuk tadi orang-orang yang, termasuk rukunnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Kalau dia di luar Islam Bapak Ibu, berarti dia tidak wajib melakukan puasa Ramadan.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi puasa Ramadan suatu hal yang penting bagi kita. Bagi yang tak mampu tadi Bapak dan Ibu, termasuklah di sana orang-orang yang sakit, Pak. Termasuklah di sana orang-orang yang dalam keadaan safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau engkau dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan jauh, maka boleh mengganti di hari yang lain. Boleh mengganti di hari yang lain. Bagi orang sakit Bapak dan Ibu, contoh sakitnya Pak, sakit jantung contohnya, dia bersuntik. Ada suntik itu Bapak Ibu, kalau menurut jumhur ulama, sepakat ulama, ada suntik itu yang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berimpus sakit Pak, kita sakit DWD contohnya, kekurangan trombosit, harus diimpus kata dokter, kemudian cairan masuk ke tangan kita, masuk ke tubuh kita, kita menjadi kuat gara-gara itu, maka berarti kita sudah batal puasa kita, maka kita qada saja, diganti di hari yang lain. Kadang ada dulu orang go Pak, dia saking rajinnya nyo puasa, lah diimpusnya ambil lanjut sila puasa Ustaz. Padahal Bapak dan Ibu, impus itu makanan Pak, kuat tubuh kita karena diimpus. Maka orang-orang yang sakit tidak usah dipaksakan untuk puasa Bapak dan Ibu. Maka sekira rajinnya kadang lah diimpus ambil tidak, disuruh makan ubek oleh dokter, tidak niatnya makan ubek. Kenapa? Dia pengen berpuasa katanya. Maka orang-orang sakit Bapak dan Ibu diqada, diganti di hari yang lain. Kecuali Bapak dan Ibu yang dimaksudkan itu hanya untuk penghilang sakit saja, tidak masuk ke dalam tulang Bapak Ibu, hanya di kulit saja contohnya. Di kulit untuk penghilang nyeri Pak, untuk penghilang rasa sakit, dan itu tidak membuat badan kita kokoh, tidak membuat badan kita kuat, gara-gara itu dimasukkan oleh dokter, maka boleh kita melanjutkan puasa kita, tidak membatalkan puasa kita. Ya Bapak dan Ibu yang lagi sakit, mungkin keluarganya, mungkin dia meninggalkan puasa Ramadan boleh, tapi wajib dia mengganti di hari yang lain. Kemudian apa lagi Bapak dan Ibu dalam keadaan perjalanan jauh? Tapi kalau kini Pak, ambo cuba petang diri Lunang Pak, Lunang, ambo dari Lunang, malam ambo berangkat dari Padang pergi ke Lunang, dari Lunang pergi ke Padang balik Pak, di motor. Bisa kita ternyata melakukan puasa Pak, bisa melakukan puasa. Apalagi hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan perjalanan jauh ini, pesawat lado ya Pak, ke Jakarta gini mungkin hitungan jam saja. Maka ternyata Bapak dan Ibu, walaupun Allah Subhanahu wa taala meringankan beban untuk orang-orang dalam keadaan perjalanan jauh itu, tetapi ternyata Bapak dan Ibu, kalau kuat fisik kita boleh saja kita puasa Pak. Tapi kalau tidak kuat, Allah berikan keringanan bagi orang-orang dalam keadaan safar, boleh dia ganti puasanya di hari yang lain. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita Bapak dan Ibu. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, ada keringanan-keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa Ramadan. Allah berikan keringanan. Termasuklah amak-amak kita, ayah-ayah kita Pak, yang sudah lanjut usia, sudah lansia Pak, umurnya sudah 80 tahun, 90 tahun contohnya. Bu, sudah pikun, dia tidak tahu dia lah makan atau alumnya, tidak tahu Bapak dan Ibu, sudah tidak tahu dia apa yang dilakukan. Maka dia Bapak dan Ibu boleh tidak melakukan puasa Ramadan, dan ketika sudah divonis oleh dokter mempunyai penyakit kronis contohnya, tidak bisa lagi untuk melakukan puasa di hari yang lain, maka orang-orang tersebut Bapak dan Ibu, maka ketika dia tidak mampu lagi melaksanakan puasa Ramadan, ada keringanan yang diberikan Allah seperti membayar fidyah. Maka begitulah cinta Allah kepada kita Bapak dan Ibu. Tak mampu lagi, memang tak mungkin memaksakan untuk puasa, walaupun ditunggu tahun yang depan tak juga mampu ternyata, maka orang-orang tua kita Bapak dan Ibu dibayar fidyah. Maka silakan Bapak dan Ibu, sesuai dengan aturan yang diatur oleh
Mungkin di Pemda kita tentang bagaimana cara membayar fidyah, bagaimana cara membayar fidyah ketika tidak mampu lagi melaksanakan puasa Ramadan, silakan Bapak dibayar fidyah dia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi puasa Ramadan Allah wajibkan untuk kita. Ternyata ada poin-poin yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang seperti dalam keadaan sakit, seperti dalam keadaan perjalanan jauh, orang-orang tua kita yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa Ramadan, maka Allah tutup dengan bahasa yang sangat indah Bapak Ibu. Yuridullahi bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kita dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Hebat. Itu sang ayat sayang Allah kawan. Ketika Allah perintahkan kewajiban, kemudian Allah tutup pula bagaimana orang-orang yang boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan, Allah tutup dengan bahasa yang sangat indah. Allah menginginkan kemudahan untuk kita dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka selagi masih kuat Bapak dan Ibu, selagi umur masih ada dalam tubuh kita, maka pergunakanlah kesempatan ini Bapak dan Ibu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki kesalahan kita 11 bulan di hadapan Allah mungkin. Maka bergiat-giat kita Bapak dan Ibu, gemar-gemar kita kokohkan tekad kita bahwa kita akan beramal dengan sungguh-sungguh dalam bulan suci Ramadan ini. Dan hendaknya Bapak dan Ibu, semua amal yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melaksanakan puasa Ramadan Bapak dan Ibu tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kita termasuk orang yang merugi di sisi Allah. Tetapi kita berdoa kepada Allah, betul-betul nanti di Aidil Fitri itu kita lahir dalam keadaan betul-betul tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.